Om Swastiastu, selamat sore sahabat tani dimanapun berada. Tiang Jero Agus dari kebun Taksu Bali Lestari, Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini controlling kondisi kebun pasca penyemprotan 2 hari yang lalu, karena sudah hampir 1 hari Tiang tidak sempat ke kebun. Hari ini menyempatkan dengan cuaca yang mendung, karena tadi lumayan lebat dari jam 12 hujannya. Sekarang reda sedikit, kita sempatkan ke kebun, kita kontrol pasca penyemprotan nutrisi dan pengendalian hama yang kita lakukan 2 hari yang lalu. Oke, kita lanjut jalan semeton. Kondisi kita cek satu persatu. Nah, niki musangking usia 1 tahun semeton dari tinggi bibit 80 cm yang sudah potong pucuk di atasnya untuk pembesaran batangnya. Tadi sudah saya potong juga pruning tipis-tipis, tangkai-tangkai yang tidak maksimal. Kita potong pucuk tujuannya untuk membantu pembesaran batang semeton, biar nanti batang-batangnya cepat besar. Dan ini kita potong karena tidak maksimal, kita pepet saja beton. Oke, usia 1 tahun semeton, trubusnya luar biasa, perawatan seperti niki manten. Rumput wajib dibersihkan setiap 1 bulan sekali, nanti ditaruh rumputnya di sekeliling sebagai tambahan kompos organiknya. Ini juga yang sudah lakukan pemotongan pucuk semeton. Nah, kemarin kita pruning dan kita sudah melakukan potong pucuk pada durian montong kane, dan cabang-cabang yang paling bawah kita potong. Lumayan besar-besar, kita buat tinggi minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, niki juga daunnya sudah tua, kondisinya sehat semeton. Itu bawornya juga. Ini bawornya 1 tahun, agak terlambat pertumbuhannya, kalah ngebut dengan ini. Ini pada kaki 3, itu kaki 1 kalah ngebut, karena dari bibit reject kemarin yang Tiang tanam di kebun, sisa di lapak, dibilang mati segan maupun hidup segan, kita tanam coba. Dengan di atas juga ada 3 pohon yang kita tanam. Ini juga sama, ternyata perbedaannya bibit dari Banyumas sama dari Magelang ya lebih bagus dari Magelang, karena dari Banyumas media tanah menggunakan tanah merah sehingga kayak batu tanahnya semeton. Makanya saat ini kita stop mendatakan bibit dari daerah Banyumas, kita dari Magelang saja, dari Salaman kita datangkan. Nah, ini kondisi daun musangking kita. Kemarin kita aplikasi menggunakan mikro sama makronya juga, pupuk daunnya. Karena cuaca yang kurang bersahabat, redup di sini, makanya Tiang menggunakan Mak S untuk membantu proses fotosintesis sehingga klorofil itu semakin membesar. Nah, inilah kondisinya setelah kita semprot 2 hari yang lalu. Kondisi daunnya kita amati semeton. Nah, ini usia 2 tahun semeton, bawor. Nah, ini daunnya glowing, hijau, mengkilap, sehat. Nah, ini bawor yang usia saat ini bulan April ini usianya adalah 3 tahun 3 bulan, yang kemarin berbuah. Kondisi daun sehat semeton, daun sehat, mengkilap. Ini juga bawor yang kemarin dapat stagna usia 2 tahun karena ketimpa dahan kelapa patah. Kita potong kemarin, maksimalkan, sekarang sudah mulai ada pertumbuhan, trubusnya juga lumayan bagus, royo-royo. Nah, rawatannya kita simpel aja semeton. Kita menggunakan rumputnya nggak usah dicabuti semeton, cuman dibabat pakai sabit aja, nanti ditaruh di bawah tajuk lingkar seperti niki sebagai kompos tambahannya. Inilah efeknya. Nanti besok kita akan susun menggunakan pupuk NPK Black Ion, SS Amopos, Biofosfat, Pigo Amino, dan Karati Plus Boroni. Kita akan kasih takaran kurang lebih ini
setelah dah dicampur itu 900 gram semeton ya. Setelah 5 campuran itu, bukan NPK-nya 900 gram, bukan. Setelah dicampur baru kita aplikasikan per tajuk itu 900 gram maksimalnya. Kalau yang kecil-kecil paling 100 gram. Yang usia 1 tahun itu kurang lebih ya 400 gram lah. Setelah dah dicampur 450 gram. Nah ini sudah kita melakukan pemupukan kemarin. Prageneratif, kondisinya sehat, stabil. Nah ini juga daunnya lebar semeton, panjang, glowing. Nah, ini musangking kita semeton, usia 2 tahun. Sama bibit sisa pilihan di lapak kita tanam. Ya daunnya lumayan lah, besar-besar daunnya juga semeton. Nah ini glowing hijau daunnya. Nah niki yang kemarin terindikasi serangan kutu kebul. Nah ini usia 7 bulan semeton. Dari usia tanam, dari bibit tanam itu adalah 60 cm. Nah ini dulu patah, bibitnya patah dari pengiriman dari Jawa. Dan saya potong, saya biarkan tunasnya, baru 2 jengkal tunasnya saya langsung tanam di kebun tiang. Nah kondisinya sekarang seperti niki. Terubus royo-royo, panjang-panjang. Dan indikasi kutu kebulnya sudah bersih, sudah habis semua. Nah ini tuan, rumput setiap 1 bulan kita bersihkan di bawah tajuk dengan menggunakan sabit saja semeton. Kita babat dengan menggunakan sabit. Nah itu kita akan kontrol satu persatu pohon kita, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca yang agak ekstrim di wilayah tiang, hujan terus menerus. Sore hari tetap hujan. Nah ini kondisi daun musangking kita semeton, glowing hijau royo, warnanya hijau tua ya. Nah ini juga musangking usia 3 tahun 3 bulan, trubus, belum sempat kita pruning karena cuaca hujan terus setiap sore. Karena terkendala tiang setiap pagi itu tugas pokoknya adalah menjadi seorang ASN, seorang guru sekolah dasar di SD Negeri 2 Panji. Nah ini kemarin kita sudah potong pucuk itu semeton karena dia keberatan di atas, maka kita potong, kita biarkan usia 7 bulan juga sama dengan di bawah. Nah terubusnya royo-royo. Nah ini adalah rumput-rumput pembabatan di bawah tajuk yang kita taruh mengelilingi, melingkar seperti niki sebagai kompos tambahan. Nah itu ini juga sama yang kemarin tertimpa pohon, sekarang trubusnya luar biasa ya. Nah, oke, satu persatu daunnya sehat semeton semua rata-rata. Nah, kita akan kontrol kondisi kebun kita karena tiang 2 hari sekali rutin. Kalau tidak ada halangan, setiap hari saya ke kebun, setiap sore controlling dari bawah sampai ke atas kondisi tanaman kita, ada indikasi kendala apa tidak. Nah ini daunnya, ontong kaninya semeton. Nah ini bawornya semeton, kondisi daun bawornya. Nah ini kondisinya, no tipu-tipu semeton, karena pupuk daun yang kita belikan komplit. Nah, kemarin kita coba menggunakan Mak S, ternyata sudah kelihatan dampaknya. CN juga sudah terkandung dalam pupuk Happy Green-nya, ada CN, ada edetanya, lengkap semeton. Nah ini musangkingnya ya usia sama 2 tahun tapi pertumbuhannya terkendala. Sekarang sudah mulai ngebut pertumbuhannya. Itu kemarin tiang potong pucuk karena kejatuhan dahan kelapa. Ini pohon kelapa saya akan tebang. Mungkin setelah sudah musim hujannya agak intensnya tidak berkurang, kita akan tebang, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita keliling semeton. Nah ini juga sama musangkingnya. Kalau di kebun saya, bibit-bibit yang kita tanam rata-rata adalah bibit-bibit sisa di lapak. Karena kebetulan yang ada usaha jual beli bibit dan pupuk juga.
di desa saya sebagai sambilan biar tapi istri yang ngurus. Nah, sisa-sisa kita tanam. Kita nggak berpikir harus bibit super, enggak berpikir seperti itu. Nah, ini musangking ya usia 2 tahun 8 bulan. Ini 2 tahun 8 bulan teman-teman. Dan nanti kita coba treatment pembuahan, mudah-mudahan berhasil. Nah, daunnya sehat, panjang-panjang. Nah, ini motongkannya. Kalau yang ini musangking semeton usia baru 1,5 tahun. Ini belum tiang potong pucuk, tapi akan disegerakan potong pucuk biar pembesaran batang sama cabangnya cepat. Nah, ini kondisi dari atas semeton. Ya, ibarat sambil olahraga semeton keliling kita amati setiap pohon apakah ada indikasi serangan hama. Nah, ini juga yang kemarin berbuah semeton lumayan banyak. Montongkane kualitas buahnya tuh ya dibilang the best pokoknya. Ini daunnya besar-besar semeton, daunnya lebar-lebar. Nah, ini kondisi daunnya semeton hijau royo-royo. Nah, panjang-panjang semeton daunnya, lebar-lebar, indikasi khas tungkare sehat. Nah, ini juga sama, kemarin berbuah. Kita sudah pruning tipis-tipis kemarin, kita sudah bersihkan. Nah, kondisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berhasil. Ya. Aduh, maaf semeton agak tinggi. Nah, ini bawor usia 2 tahun. Semeton sama dengan bawor di bawah. Luar biasa juga, nanti kita akan pruning. Trubusnya luar biasa, daunnya juga luar biasa hijaunya. Nah, itu trubus. Nah, trubusnya semeton menjulai trubusnya ya, menjulai trubusnya. Oke. Nah, ini dari atas, kita amati dari atas semeton. Nah, kalau berkebun ya harus rajin-rajin kontrol kebun, kontrol tanaman semeton. Nah, kita harus mengamati step by step tanaman kita, ada indikasi serangan hama atau ada indikasi gangguan pH tanah karena intensitas hujan yang tinggi. Tungkare pH-nya stabil, dengan dari daunnya kita kelihatan kalau pH stabil itu daunnya hijau, trubus juga bermunculan. Nah, itu. Nah, ini musangkingnya yang kemarin bermasalah pada saat trubus seperti niki terserang angin ya berapa bulan yang lalu. Indikasinya ini sangat stres ini dulu, tapi sekarang sudah mulai trubusnya luar biasa. Nanti kita akan pruning setelah trubusnya sudah tua, sudah pecah, kita akan pruning tipis-tipis lagi. Ini bak penampungan air di kebun tiang ya, mungkin airnya gini ada masalah mungkin di jalan, belum sempat yang controlling lagi, tidak mengalir. Nah, ini baknya lumayan besar, kita ada 2 bak semeton. Nah, di sini juga, ini juga bak air utama dulu. Nah, tapi terpalnya rusak, masih menunggu tenaga, paling lagi 3 hari kita akan bikin panjang bak penampungan ini sekitar panjang 10 meter dengan lebar 3 meter. Karena tahun ini kita akan melakukan penanaman. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa sekitar 50 pohon lagi ke bawah, karena luas tanah kita 1,5 hektar semeton. Sedang varietas yang ada di sini baru sekitar 98 pohon. Dan pohon-pohon cengkeh yang bermasalah kita akan tebang, kita akan ganti varietasnya dengan menggunakan avocado. Di atas sampai tengah kita komplek durian, nanti di bawah ada durian monokane yang besar-besar. Kita akan, kalau cahayanya mencukupi, kita akan tanami durian, tapi kalau cahayanya tidak full 100% kita akan tanami avocado.
Nah ini musangking yang juga sama bermasalah saat rubus, daun masih kecil-kecil, anginnya luar biasa kencang selama seminggu, akhirnya dikoyak sama angin, hancur kering tangkainya. Padahal ini dulu paling cantik semeton kondisinya. Oke, kita lanjut keliling, kita amati. Sungkaris sudah mulai pulih setelah kita pening tipis-tipis kemarin. Nah tunas-tunas air seperti ini kita harus wajib bersihkan semeton biar tidak mengganggu nutrisi pada tanaman kita. Nah ini juga bermasalah dulu, tapi sekarang sudah mulai pulih. Kita bilang 80-75% sudah pulih. Ini bawor usia tanam 3 tahun 3 bulan. Per bulan April ini yang kemarin lumayan lebat berbuah dan the best buahnya, walaupun buah perdana. Nah ini kondisinya semeton. Oke, nah ini juga sudah mulai pertumbuhannya gacor ini semeton, usia 2 tahun tapi bibitnya padahal sudah dilarang menanam sama tenaganya. Kita coba ya tanam, siapa tahu hidup. Oh ternyata hidup. Nah, karena banyak kendala, karena berbatuan di sini. Nah ini kondisi kebun yang ada di kebun Tian Taksu Bali Lestari bagian atas. Nah itu bawornya yang kecil itu usia tanam 1 tahun semeton. Dari bibit sisa-sisa pilihan kemarin kita coba tanam. Nah sekarang sudah ada perubahan, daunnya sudah mulai menghijau, sama juga di bawah itu sudah mulai menghijau. Dulunya kuning karena pH tanahnya yang jelek, intensitas sinar matahari terhalang oleh tanaman yang besar ini. Nanti kita akan mau musim kemarau kita akan potong biar lebih cahaya itu lebih masuk ke tanaman. Nah ini buktinya melawan arah saya, melawan arus ya. Makanya kalau penanaman durian itu harus full sinar semeton dan kecukupan air ya. Sinar matahari dulu, manajemen sinar matahari, manajemen air, manajemen olah tanah, manajemen pemupukan, dan manajemen keuangan. Itu yang sangat penting dalam berkebun durian semeton. Jangan dianggap sepele ya. Makanya yang full sinar trubusnya luar biasa, pertumbuhan pesat sekali. Yang cuma dapat sinar 60-50% pasti akan terlambat begitu. Nah ini trubusnya juga cantik semeton. Nah ini usia 1,5 tahun, hampir 2 tahun nih semeton. Dari bibit bermasalah yang kita dongkel, kita pindahkan. Berpikir sih hidup apa enggak? Ya coba aja kayak sama yang di atas. Kalau di atas sudah pecah polybagnya, tanah tinggal sedikit ya kita tanam gitu. Gara-gara pada saat ada yang mau beli batangnya yang diangkat karena pakai printer bag, akhirnya terangkat akarnya. Untung masih ada tanahnya sedikit. Nah ini oke semeton, segitu dulu yang bisa Tiang laporkan dari kebun Taksu Bali Lestari, kebun bagian paling atas. Sungkare perkembangannya bagus, respon dari pasca pemupukan nutrisi dan penel hama kemarin, hama yang terindikasi sudah kutu kebul sudah tuntas, sudah bersih. Akhirnya kita hanya bisa merekupori lagi dengan memberikan penyemprotan. Kalau di kebun biasanya kalau cuaca bagus adalah 7 hari sekali, 10 hari sekali, maksimal 15 hari sekali. Tergantung dari cuaca dan kondisi tanaman kita. Besok kita akan lakukan pemupukan pada tanaman yang usia 2,5 tahun ke bawah. Karena usia 3 tahun ke atas sudah kita coba dengan pupuk prageneratif. Nah segitu dulu yang bisa Tiang laporkan dari kebun Taksu Bali Lestari. Tiang Jero Agus, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata Tiang, kata-kata saya yang kurang berkenan. Bukan masuk menggurui atau pamer, hanya berbagi bagaimana saya dalam merawat tanaman durian yang ada di kebun saya, baik itu kebun bagian atas maupun bagian bawah, apa yang harus kita lakukan. Sehingga kalau ibarat orang Bali, asal selesai ingat, asal sering-sering ingat sama tanaman, pasti tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Oke, segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat.
Bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like dan komen. Mari kita saling mendukung sesama petani durian yang ada di Nusantara, khususnya di Bali, khususnya di Buleleng. Suksema, salam rahayu, sarang sami. Salam santu dari Kebun Taksu Balasari.